Bab 126. Negara asing. Karena tangan raksasa itu tiba-tiba berhenti karena Jiri Lemsol, tubuh Wang Lin menghilang ke dalam susunan transfer saat dibuka. Tangan raksasa itu berubah menjadi garis hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melayang-layang di sekitar transfer array untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menghilang. Karena keberadaan Jiri Lem, Wang Lin menjadi pemuja jiwa pertama yang pergi dari dunia pembusukan ke dunia kehidupan. Meskipun jiwanya telah disempurnakan hanya menjadi bagian kecil dari Jiri Lem Sol, esensi dari seorang pemangsa jiwa masih bersamanya. Kultivasi Hoven peringkat 3 berada di bagian selatan planet Suzaku dan di selatan Laut Iblis. Pada hari ini, di puncak gunung berapi di pusat Hoven, berdiri sekelompok orang dari War Gods Rin. 6 leluhur jiwa yang baru lahir dari War Gods Rin sedang duduk dengan nyaman di puncak Hoven. Kembali ketika pertempuran untuk hak memasuki medan pertempuran asing dimulai, kuil Dewa Perang menghancurkan persaingan dan merupakan satu-satunya sekte yang masuk. Orang yang memimpin kelompok itu bukanlah kultivator Nas Chen Sol, tetapi seorang penatua formasi inti tahap awal bernama Huo Hongfei. Mungkin karena metode kultivasinya adalah jalan ilahi, tetapi dia tidak terlihat tua sama sekali di usia 200 tahun. Sebaliknya, dia terlihat seperti pria parubaya yang sangat tampan. Jalan ilahi adalah metode kultivasi teratas dari kuil Dewa Perang. Hanya ketika seseorang mencapai tahap pendirian fondasi barulah mereka dapat berkultivasi menggunakan metode ini, yang konon dapat membantu mencapai tahap formasi inti. Mengenai cara kerjanya, orang luar tidak tahu. Tapi karena semua pembudidaya Core Formation dan Nas Chen Sol dari War Gods Rin adalah penduduk asli Hoven, pasti ada sesuatu yang istimewa tentang metode ini. Jika jalan ilahi memiliki efek yang begitu kuat, maka tidak mengherankan jika orang lain ingin mencoba mencurinya. Tetapi bahkan jika sekte lain mencoba, mereka tidak memiliki kemampuan karena War Gods Rin terlalu kuat. Tetapi dengan orang-orang yang terus-menerus mencoba mencurinya, War Gods Rin akhirnya menyerah dan memutuskan untuk mengadakan pertemuan umum setiap 20 tahun agar orang-orang dapat melihat jalan ilahi. Tentu saja, setiap orang harus membayar sejumlah batu roh untuk melihatnya, dan apakah mereka dapat memahaminya atau tidak, itu terserah mereka. Akibatnya, War Gods Shine berhenti mengkhawatirkannya. Mereka juga memperoleh penghasilan yang besar, jadi mereka sangat senang dengan hasilnya. Metode jalan ilahi ini hanya memiliki 100 kata. Setiap kata sulit dimengerti dan sangat sedikit orang yang bisa memahaminya. Sebenarnya, apa yang dikembangkan oleh Huo Hongfei adalah metode yang dibuat oleh anggota War Gods Shine yang sangat berbakat setelah mempelajari jalan ilahi selama lebih dari separuh hidupnya. Metode ini tidak hanya sangat ampuh, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membuat Anda terlihat awet muda setelah berlatih dalam waktu yang lama, sehingga disukai oleh para murid kuil Dewa Perang. Di samping Huo Hongfei berdiri sekelompok orang. Yang paling eye-catching adalah seorang wanita muda dengan sosok yang sangat anggun. Dia secantik burung merak dan wajahnya yang halus seperti peri. Mulutnya sedikit terbuka saat dia berbicara dengan seorang pemuda tampan dan tinggi di sebelahnya. Ada sedikit kelembutan di matanya. Array transfer tiba-tiba terbuka dan pandangan semua orang terfokus padanya. Array transfer menjadi lebih cerah dan lebih cerah saat 3 sosok muncul dan menjadi lebih jelas. Huo Hongfei mengerutkan kening dan diam-diam menghela nafas.
Dia mengetahui beberapa waktu yang lalu bahwa medan pertempuran asing sedang runtuh dan bersiap untuk fakta bahwa tidak banyak murid yang akan berhasil kembali. Tapi melihat hanya 3 orang, meski sudah siap, dia tetap merasa sangat sedih. Tapi ketika dia dengan jelas melihat Zhou Zihong di antara mereka, dia merasa lega. Zhou Zihong adalah muridnya dan sangat keras kepala. Ketika dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin pergi ke medan pertempuran asing, dia sangat tidak setuju, tetapi anak itu tetap pergi. Hou Hongfei merasa tidak berdaya. Setelah memberinya beberapa harta ajaib, dia dengan enggan melepaskannya. Setelah melihat bahwa dia berhasil kembali, dia akhirnya sedikit santai. Setelah mereka bertiga muncul, mereka melihat pemandangan familiar di hadapan mereka dan merasa sangat tidak nyata. Namun, mereka bertiga saling memandang dan hati mereka menjadi berat lagi. Yang paling mereka pedulikan saat ini adalah apakah Wang Lin hidup atau mati. Harus dikatakan bahwa mereka bertiga telah memberikan darah esensi jiwa mereka kepada Wang Lin. Jika dia mati, maka mereka juga akan kesulitan melarikan diri dari kematian. Setelah menyapa tetua Hou Hongfei, tatapan Hou Hongfei melewati mereka. Dia berkata, "Tidak buruk. Tingkat kultivasi setiap orang telah meningkat pesat. Xihong dan Tang Xiong sama-sama mencapai tahap akhir dari pendirian yayasan. Lin Tao sedikit tertinggal, tetapi sangat dekat untuk menerobos. Sangat bagus. Setelah mengalami cobaan ini di medan pertempuran asing, kecepatan kultivasi Anda akan meningkat pesat." Ah, sangat disayangkan terlalu sedikit murid yang kembali. Zhou Zihong menghela nafas dan berbisik, "Tuan, ketika medan pertempuran asing tiba-tiba runtuh, banyak makhluk aneh muncul. Begitu mereka menyerang Anda akan segera mati. Tidak ada seorang pun di medan pertempuran asing yang bisa melawan. Ini semua terjadi terlalu cepat. Awalnya, panen kami sangat kaya, tapi sekarang, dengan itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat suram." Hou Hongfei melambaikan tangannya. Melihat ketiganya, dia mengerutkan kening dan berkata, "Kita bisa membicarakannya nanti. Sekarang beritahu saya, mengapa penampilan Anda tidak berubah?" Harus dikatakan bahwa saat berada di dalam medan pertempuran asing, penampilan Anda tidak akan berubah, tetapi Anda akan langsung menua 50 tahun setelah pergi. Meskipun metode kultivasi yang mereka bertiga gunakan membantu mempertahankan kemudaan, mereka tetap tidak terlihat persis seperti sebelum mereka pergi. Tang Xiong adalah murid senior dan juga murid kebanggaan kepala sekte. Setelah dia mendengar kata-kata Hou Hongfei, dia dengan cepat berkata, "Tetua tidak tahu, tetapi saudara magang junior Mai Liang mendapatkan pil yang dapat menjaga penampilan kita selama 100 tahun per pil. Kami bertiga masing-masing meminum 2 pil." Murid-murid yang ada di sekitar yang mendengarnya dengan iri memandang mereka bertiga. Terutama wanita muda, yang telah menatap Zhou Zihong dengan keraguan di matanya sepanjang waktu. Dia tiba-tiba berkata, "Saudari magang senior Zhou, apakah Anda masih memiliki pil itu?" Zhou Zihong dengan dingin menatapnya dan berkata, "Kamu harus bertanya kepada saudara magang junior Mai Liang tentang itu." Wanita muda itu marah, tetapi dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia diam-diam berpikir bahwa Mai Liang yang pemalu pasti sudah mati. Jadi bagaimana dia bisa bertanya? Jelas, Zhou Zihong tidak ingin memberitahunya. Pria muda di sebelahnya membisikkan sesuatu di telinganya. Wanita muda itu menjulurkan lidah padanya dan wajahnya memerah.
Hou Hongfei memandang keduanya dan mengabaikan mereka. Dia kemudian melihat kelompok Zhou Zihong dan berkata, "Oke, karena semua orang telah kembali, kita harus kembali." Leluhur Laun Feng keluar dari kultivasi pintu tertutup untuk mendengar tentang masalah medan pertempuran asing dari kalian. Dengan itu, dia dengan penuh arti menatap mereka bertiga. Lin Tao ragu-ragu sejenak dan berbisik, "Magang junior saudara laki-laki Mei Liang masih di sana. Situasinya suram, jadi dia menyuruh kami kembali dulu dan dia akan mengikutinya." Hou Hongfei mengangkat alisnya dan berkata dengan nada terkejut, "Mei Liang. Dia juga salah satu Ye. Ang selamat yang beruntung." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, ekspresi para murid kuil Dewa Perang menjadi aneh. Terutama wanita muda yang cantik itu. Dia bertanya, "Mei Liang tidak mati?" Ekspresi Zhou Zihong aneh. Dia memandangi wanita muda itu dan berkata, "Saudari magang junior bisa santai. Selama tahun-tahun di medan pertempuran asing, kepribadiannya telah berubah. Saat ini dia tidak akan mengganggu adik magang junior lagi." Wanita muda itu mengerutkan kening. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalian tidak mengerti. Ah, bagaimana mungkin Mei Liang masih hidup?" Hou Hongfei menatapnya dan berteriak, "Omong kosong. Apakah Anda ingin agar Mei Liang mati? Apakah ini yang diajarkan tuanmu?" Wanita muda itu menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Pria muda di sebelahnya berkata, "Apa yang kamu takutkan? Jika dia masih berani mengganggumu, aku di sini." Yang Xiong menghela nafas dan berkata, dengan suara yang dalam, "Adik magang junior, saudara magang junior Mei Liang tidak akan mengganggumu lagi. Anda dapat yakin." Dengan itu, dia diam-diam berpikir, kepribadian senior itu dingin. Bagaimana mungkin dia menyukaimu? Tepat pada saat itu, susunan transfer tiba-tiba menyala lagi. Semua orang melihat susunan transfer hanya untuk melihat sosok kurus dan lemah keluar darinya. Semua orang tiba-tiba merasakan kedinginan di dalam diri mereka saat orang itu muncul. Dinginnya bukan di tubuh mereka, tapi di jiwa mereka. Seolah-olah orang di depan mereka adalah sebongkah es yang bisa membekukan jiwa. Perasaan ini sangat menindas. Para murid kuil Dewa Perang adalah yang pertama mengalami sifat tirani Jirilem. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam. Wanita muda itu, Susi, menggigil dan merasa sangat bingung. Meskipun orang ini terlihat seperti Mei Liang, auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Wang Lin berjalan keluar dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat Hou Hongfei, dia dengan cepat menggenggam tangannya dan berkata, "Murid Mei Liang menyapa tetua Hou." Mata Hou Hongfei berbinar cerah saat dia berkata, "Senang kau kembali." Dengan itu, dia menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dingin saat dia berkata, "Murid masih memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Setelah saya selesai, saya akan kembali ke sekte." Hou Hongfei mengerutkan kening dan hendak berbicara ketika Wang Lin membuang sekantong pegangan dan berkata, "Hanya ini yang telah dikumpulkan murid itu selama 50 tahun terakhir ini. Semua harta sihir telah dihancurkan, jadi hanya bahan-bahan ini yang tersisa." Dengan itu, Wang Lin melompat ke udara dan terbang ke kejauhan. Hou Hongfei mengambil tas pegangan. Dia mengamatinya dengan akal ilahi dan ekspresinya menjadi aneh. Isi tas holding itu sangat berharga. Saat dia mengangkat kepalanya, Wang Lin sudah menghilang, tapi dia tidak mengikutinya.
Dia memiliki keraguan, tetapi dia merasa harus kembali dan melaporkannya ke kepala sekte. Alasan terpenting yang dia rasakan adalah karena dia tidak merasa bisa dengan mudah membuat Wang Lin tetap tinggal. Rasa dingin yang dia rasakan membuatnya takut pada Wang Lin. Bahkan jika dia mencoba membuatnya tetap dengan paksa, jika dia berakhir dalam keadaan menyesal, dia akan kehilangan banyak muka di depan para murid. Setelah mempertimbangkan itu, dia memutuskan bahwa itu tidak layak dan tidak mengejar Wang Lin. Bab 127. Budidaya pintu tertutup di gunung berapi. Dari awal hingga akhir, Wang Lin tidak pernah memandang wanita muda itu. Wanita muda itu melihat ke arah Wang Lin menghilang dengan mata penuh kebingungan. Mei Liang dari dulu akan terus-menerus mengganggunya. Bahkan ketika dia meneriakinya atau memukulnya, dia tidak akan berhenti. Dia dan Mei Liang dibesarkan di desa yang sama. Keluarga mereka sangat dekat dan orang tua mereka mengatur pernikahan mereka ketika mereka masih kecil. Belakangan, keduanya diterima di War Gatsrin. Semakin dia memandang Mei Liang, semakin dia melihatnya sebagai orang udik, jadi dia menjadi sangat muak padanya. Mereka sudah bertunangan, tapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Dia menggunakan pertunangan itu untuk mengelabui Mei Liang agar pergi ke medan pertempuran asing. Dia mengatakan kepadanya bahwa begitu dia kembali, dia akan membentuk pasangan kultivasi dengannya. Tapi sekarang, Mei Liang kembali dan sama sekali mengabaikannya. Sehubungan dengan ini, Susi memiliki perasaan aneh di hatinya. Menambah perasaan tiba-tiba yang membuatnya menggigil, perbedaan besar ini membuat pikirannya kosong. Adapun Wang Lin, dia terbang lama di negara asing Hoven ini. Dia berhenti di pegunungan. Menurut ingatan Mei Liang, ini adalah pegunungan gunung berapi yang terkenal. Hoven mendapatkan namanya karena semua gunung berapi besar dan kecil seperti ini. Jika mereka tidak diawasi dan disegel oleh para pembudidaya, mereka pasti sudah meletus. Dalam sejarah Hoven, belum pernah terjadi letusan gunung berapi yang masif. Ini banyak berkaitan dengan pembudidaya yang menjaga mereka tetap terkendali. Setelah melihat sekeliling, Wang Lin pergi dan tiba di luar desa. Desa saat ini sangat sibuk dan anak-anak desa sedang bermain di luar. Wang Lin merasakan gelombang rasa sakit di hatinya. Setelah sekian lama, dia perlahan berjalan ke desa. Dia menemukan beberapa ember di sebuah rumah kosong. Setelah mengisinya dengan air, dia segera terbang. Setelah kembali ke gunung berapi, ia menemukan sebuah gua alami. Dia segera menyegel gua dan menggunakan batu untuk membuat formasi pertahanan. Baru setelah itu dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Setelah melakukan semua ini, wajah Wang Lin benar-benar pucat. Dia telah menderita luka berat di medan pertempuran asing dan indera ilahinya benar-benar hancur. Dia melarikan diri dengan sepotong jirilem Divine Sense itu dan kemudian, mengabaikan luka-lukanya, menggunakan potongan jirilem itu sehingga akan lebih mudah baginya untuk pergi dan pulih. Setelah dia mulai berkultivasi, dia menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata untuk memelihara jiwanya, dan pikirannya tenggelam ke dalam kesadarannya sendiri. Lautan kesadaran Wang Lin adalah lautan emas, tetapi sebagian besar lautan ini terhalang oleh kabut kelabu. Hanya sebagian kecil saja yang tidak tertutup kabut kelabu. Duri cahaya hitam menghalangi kabut kelabu. Pedang 3 inci berdiri di sana dengan sendirinya. Duri ringan itu berasal dari pedang. Setelah diperiksa lebih dekat, ada retakan yang dalam pada pedang.
Di sisi lain Laut Kesadaran, ada ruang putih. Di dalamnya melayang manik abu-abu. Kabut abu-abu tidak berani pergi dalam jarak 10 kaki darinya. Di dalam Laut Kesadaran Wang Lin, selain dari dua titik itu, di tempat lain tertutup kabut abu-abu. Tiba-tiba, kabut abu-abu tebal mulai bergolak saat seberkas petir merah melintas. Kemanapun kilat pergi, kabut kelabu akan mundur. Meskipun akal ilahi Wang Lin telah benar-benar runtuh, ia mampu memadatkan sepotong rasa ilahi Jirilem. Ini adalah jenis indera ilahi, tetapi kualitasnya jauh lebih baik daripada indera ilahi Wang Lin sebelumnya. Meskipun akal ilahi Wang Lin besar, itu tidak seberapa dibandingkan dengan hukum dunia. Tapi hanya dengan sepotong Jirilem Divine Sense, dia mampu melawan hukum dunia. Sepotong Jirilem Divine Sense itu memungkinkannya untuk melarikan diri. Kekuatannya jelas tidak biasa. Petir merah ini adalah bagian dari Jirilem Divine Sense. Kemanapun petir yang tepat pergi, kabut abu-abu menyingkir. Bahkan lautan emas yang tadinya tenang mulai bergolak. Petir merah tiba di sebelah pedang dan memasukinya. Pedang itu menyala merah. Pedang hijau itu segera mengeluarkan dengungan dan menyerbu keluar, mengikuti petir merah. Dua sinar cahaya menembus kabut, menyebabkan samudra keemasan bergolak. Mereka tiba di sebelah manik dan manik itu mengikuti mereka saat mereka keluar dari kabut kelabu. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Tangannya membentuk segel dan dia menempelkannya di dahinya. Tiba-tiba, dua lampu bersinar dari keningnya, lalu sebilah pedang dan manik-manik muncul di hadapannya. Wang Lin bahkan tidak melihat mereka. Dia dengan cepat menutup matanya lagi. Petir merahnya mengisi lautan kesadarannya untuk sementara waktu. Setelah menemukan bahwa tidak ada lagi yang tidak normal, ia kembali ke lautan emas. Kabut kelabu menutupi celah dan kemudian seluruh lautan kesadaran menjadi tenang dan kembali normal. Di kedalaman lautan emas, petir merah berhenti di sana karena perlahan menyerap energi dari lautan. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa Jirilem Divine Sense miliknya tumbuh di dalam lautan emas. Meskipun lambat, Wang Lin dapat merasakan bahwa jika dia terus hidup, maka dalam puluhan ribu tahun, jiwanya akan kembali seperti semula. Jika hari itu benar-benar datang, maka hukum dunia pun tidak ada artinya di matanya. Dia bisa masuk dan keluar dari dunia pembusukan seperti yang dia inginkan. Wang Lin merenung sejenak sambil melihat dua lampu di depannya. Dia melambaikan tangannya dan dua tas pegangan muncul di genggamannya. Semua harta ajaib dari tiga tas yang diperolehnya digunakan untuk memblokir hukum dunia. Adapun bahan-bahannya, ia memilahnya menjadi tiga bagian saat membuat formasi cangkang kura-kura. Rasa ketuhanannya memasuki tas pegangan. Dia mengeluarkan sepotong logam hitam seukuran telapak tangannya. Sepotong logam ini jelas merupakan sepotong baju besi. Wang Lin merenung sebentar. Kelemahannya saat ini adalah pengetahuannya tentang material sangat buruk. Seperti saat ini, dia memiliki dua tas penuh bahan, tapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan itu. Dia merasa tidak berdaya, seolah-olah dia telah memasuki harta karun yang dipenuhi gunung, tetapi tidak tahu harta apa itu. Sepotong logam ini adalah salah satu dari sedikit hal yang dia tahu. Itu adalah sepotong besi halus. Alasan dia tahu tentang besi murni adalah karena pertukaran rahasia di antara murid-murid dalam di Sekte Heng Yue. Dia melihat seseorang mengeluarkan sepotong seukuran kuku untuk diperdagangkan. Itu adalah bahan penting untuk membuat pedang terbang.
Dia meletakkan tas penyimpanan dan memutuskan bahwa begitu dia selesai berkultivasi, dia akan menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan informasi tentang materi. Wang Lin melemparkan besi halus itu ke udara dan pedang terbang itu segera bergerak dan menikamnya. Setitik cahaya hijau mengintip dari tengah besi halus. Hijau berangsur-angsur menyebar sampai akhirnya, seberkas pedang Qi ditembakkan. Wang Lin tersenyum pahit saat melihat potongan besi itu. Dia merasa tertekan karena tidak tahu cara memperbaiki harta sihir. Ini yang paling bisa dia lakukan. Kemudian, pikirannya bergerak dan potongan besi halus itu dengan cepat melintas dan muncul di belakangnya. Namun, potongan besi halus itu jauh lebih kecil dan ujungnya bersinar merah saat logam cair menetes ke tanah. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Setelah suhu besi halus turun, dia menyimpannya di dalam tasnya. Kemudian, dia melihat gambar manik itu dan merasakan hubungan dengan jiwanya. Dia melambaikan tangannya. Setelah gambar manik itu mendarat di tangannya, secara bertahap menjadi padat. Pola pada manik itu masih berupa 2 daun. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengeluarkan ember berisi air dan menjatuhkan manik-manik ke dalamnya. Beberapa saat kemudian, Wang Lin mengeluarkan manik itu dan meminum airnya. Tiba-tiba, dia merasakan energi spiritual memasuki tubuhnya, jadi dia segera mengeluarkan 3 ember lainnya dan mencelupkan manik ke dalamnya. Kemudian, dia menatap manik itu untuk melihat apakah dia masih bisa memasuki ruang mimpi. Ketika dia tiba di dalam ruang mimpi lagi, dia melihat pemandangan yang sudah dikenalnya. Wang Lin merenung sedikit dan dengan cepat bergerak sampai dia tiba di tempat Nas Chen Sol. Situ Nan berada. Nas Chen Sol Situ Nan masih ada di sana, tetapi telah menyusut menjadi kurang dari 1/10 ukuran orang normal. Dibandingkan sebelumnya, itu adalah perbedaan langit dan bumi. Nas Chen Sol sangat redup, tampak lamban, dan matanya tertutup. Di sebelah Nas Chen Sol-nya ada 2 lampu redup. Wang Lin menitikkan 2 aliran air mata saat dia bersujud pada 2 lampu. Kemudian, dia duduk dan mengeluarkan 4 ember. Dia menenggak banyak air dan mulai berkultivasi. Tubuh Wang Lin tidak memiliki sedikit pun kultivasi, jadi dia harus mengolah lagi dari tahap kondensasi Qi. Tapi apakah itu tubuh Wang Lin atau Mei Liang, keduanya telah mengalami tahap Qi condensation. Berkat itu, Wang Lin dengan mudah memulihkan kultivasinya. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Meski 1 tahun, 7 tahun telah berlalu di dalam ruang mimpi. Di tahun ini, apakah Wang Lin ada di dalam ruang mimpi atau di luar, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Dia hanya keluar beberapa kali untuk mengisi kembali air rohnya. Pada tahun ketiga di dalam ruang mimpi, Wang Lin mencapai lapisan ke-15 Qi kondensasi. Dia kemudian menghabiskan 2 tahun lagi untuk mencapai tahap pendirian yayasan. Dalam 1 tahun lebih terakhir, ia akhirnya memulihkan kultivasinya dan mencapai tahap pertengahan pendirian yayasan. Dengan hanya Jirilem Divine Sense miliknya, Wang Lin adalah musuh alami dari semua pembudidaya yayasan pendirian. Wang Lin bahkan percaya diri dalam melawan pembudidaya formasi inti tahap awal. Dia merasa seperti dia akan memiliki peluang 70% untuk membunuh kultivator formasi inti tahap awal setelah mencapai tahap akhir dari pendirian yayasan. Demikian pula, jika dia bisa membentuk intinya, maka dia akan menjadi kultivator nomor 1 di serikat kultivasi di bawah tahap Nas Chen Sol.
Ini adalah kekuatan Jirilem. Hubungan antara Jirilem dan Wanglin seperti ikan dan air. Meskipun Jirilem sangat kuat, tanpa kultivasi apapun untuk mendukungnya, itu tidak akan bertahan lama. Hanya dengan peningkatan kultivasi, Jirilem dapat tumbuh lebih kuat dan bertahan lama. Semakin kuat kultivasi Anda, semakin banyak kekuatan Jirilem yang dapat Anda gunakan. Wanglin saat ini telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh Mai Liang dalam 7 tahun ini. Tidak ada lagi rasa tidak nyaman, tetapi rasa dingin yang datang dari tubuhnya menjadi semakin kuat. Itu seperti gunung es berusia 10.000 tahun yang tidak dapat dicairkan oleh siapapun. Bab 128. Pegunungan emas yang membakar. Wanglin melambaikan tangan kanannya untuk membuka pintu batu dan berjalan keluar. Saat ini, langit biru dan cerah untuk 10.000 kilometer. Tubuhnya bergerak dan dia terbang ke gunung berapi terdekat. Ketika dia keluar dari ruang mimpi, indera ilahi menemukan fluktuasi elemen kayu di dalam gunung berapi. Tak lama kemudian, Wanglin tiba di mulut gunung berapi dan melihat ke dalam. Gelombang panas melayang dari dalam mulut gunung berapi. Mata Wanglin berbinar dan dia melompat masuk tanpa ragu-ragu. Dia menggunakan teknik gaya tarik untuk shopping mode mengontrol keturunannya. Barisan pegunungan emas terbakar adalah gunung yang mengamuk di Hoven. Adapun mengapa itu terkenal, itu karena bahan alkimia yang disebut buah emas pembakaran tumbuh di sini. Buah emas yang membara ini adalah bahan utama dalam membuat pil harmoni jiwa. Energi spiritual di negara tersebut dipenuhi dengan elemen api. Menyerap energi spiritual ini dalam waktu lama menyebabkan kerusakan pada tubuh para kultivator. Jadi, karena pil keharmonisan jiwa adalah pil yang dapat mengatur energi spiritual dalam tubuh, sangat disukai oleh para pembudidaya di sini. Dapat dikatakan bahwa pil keharmonisan jiwa ini adalah pil yang paling banyak dikonsumsi di Hoven. Ada banyak resep berbeda untuk pil harmoni jiwa, dan semuanya memiliki tingkat keefektifan yang berbeda-beda. Resep paling populer adalah yang menggunakan buah emas terbakar. Buah emas terbakar ini hanya tumbuh di mulut gunung berapi. Itu juga hanya tumbuh jika berada di kisaran gunung berapi, bukan hanya satu. Setiap kali buah emas terbakar matang, keempat sekte utama mengirim murid untuk memanennya. Buah ini sangat aneh. Itu tidak bisa dipanen lebih awal atau terlambat. Itu harus dipanen dalam periode 3 hari saat sudah matang. Pada hari ini, keempat sekte telah mengirimkan murid mereka lebih awal. Masing-masing sekte telah mengambil alih satu gunung berapi. 4 sekte utama memiliki kesepakatan mengenai materi yang sangat dibutuhkan ini, jadi sebenarnya tidak ada yang memperebutkan mereka. Ada total 3 murid sekte mayat, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka membawa peti mati di belakang mereka saat mereka berdiri di pembukaan gunung berapi, menunggu waktu yang tepat untuk masuk. Waktu perlahan berlalu. Melihat ketiga gunung berapi lainnya mengeluarkan asap hijau, 3 sekte lainnya melompat ke gunung berapi masing-masing. 3 murid dari sekte mayat mengungkapkan ekspresi bingung. Wanita itu mengerutkan kening dan berkata, "Mode belanja senior apprentice Brother Mai, apakah Anda tahu apa yang sedang terjadi?" Laki-laki bernama Mai juga mengerutkan kening saat berkata, "Asap hijau berarti buah emas terbakar sudah matang dan siap dipanen." Keempat gunung berapi harus matang pada waktu yang bersamaan. Kakak senior Zhou, apakah menurut Anda kita harus turun dan memeriksanya? Pria muda bernama Zhou merenung sejenak.
Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mari kita tunggu sebentar. Jika asap hijau tidak keluar dan melarutkan gas beracun gunung berapi, kita akan berada dalam bahaya jika kita turun." Waktu perlahan berlalu. Melihat asap hijau semakin tebal di 3 gunung berapi lainnya, ketiga murid menjadi tidak sabar. Pria muda bernama Zhou mengatupkan giginya dan berkata, "Baik, ayo turun dan lihat." Dengan itu, dia hendak melompat turun ketika aura dingin datang dari dalam gunung berapi. Tak lama setelah itu, seorang pemuda yang dipenuhi dengan kedinginan muncul. Ketiga murid itu tercengang ketika mereka melihatnya terbang sambil membawa tanaman anggur ungu setebal manusia. Pohon anggur dipenuhi dengan buah emas yang membakar. Orang ini adalah Wang Lin. Setelah dia muncul, dia bahkan tidak melihat ketiganya saat dia pergi. Dia sudah memperhatikan ketiganya beberapa waktu yang lalu, tapi dia pusing mencari cara untuk mengambil buahnya. Setiap kali dia mencabut buah dari pokok anggur, itu akan berubah menjadi debu karena panas. Karena itu, Wang Lin memutuskan untuk mencabut seluruh akar buah emas pembakaran. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah dia tidak bisa memasukkan tanaman rambat ini ke dalam tas pegangannya, sehingga dia harus membawanya. Jika bukan karena fakta bahwa dia sangat berguna untuk buah elemen kayu ini, dia tidak akan repot dengan semua ini. Pria muda bernama Zhou menelan ludah sambil menatap tanaman merambat di bahu Wang Lin. Ekspresinya berubah berkali-kali. Ini adalah tahun ketiganya di sini untuk memanen buah. Paling-paling, mereka hanya akan mengambil 10 buah karena akarnya menumbuhkan buah untuk menjadi nutrisi bagi dirinya sendiri. Hanya dengan buah yang cukup, akarnya bisa bertahan. Jika terlalu banyak buah yang diambil, akarnya akan mati. Jika akarnya mati, maka tidak akan ada lagi buah emas terbakar yang muncul di gunung berapi ini. Tetapi orang ini telah mencabut seluruh akarnya. Apakah orang ini tidak tahu bahwa akarnya akan mati 2 jam setelah dicabut? Dia marah dan melihat bahwa Wang Lin hanya berada di tahap pertengahan yayasan pendirian, namun dia berani mengabaikan mereka bertiga dan akan membawa pergi akarnya, jadi dia berteriak, "Berhenti. Saya tidak peduli dari sekte mana Anda berasal. Anda harus membayar harga untuk menghancurkan akar buah emas yang terbakar." Petik 2. Dengan itu, dia menamparkan peti mati di belakangnya dan tiba-tiba berdiri tegak. Tutup peti mati berderit saat bergerak sedikit ke kanan dan tangan hitam keluar. Serpihan gas hitam keluar dari jarinya dan bau busuk segera mulai menyebar. 2 murid lain di belakang juga meletakkan peti mati mereka dan dengan marah menatap Wang Lin. Wang Lin berbalik, melihat ketiganya, dan menggosok burning goldfin sambil bertanya, "Bayar berapa harganya?" Zhou Gang mencibir, "Segera potong lengan dan kakimu, gali matamu sendiri, dan ikuti kami kembali untuk diadili oleh kepala sekte." Dengan itu, dia tidak menunggu jawaban Wang Lin. Dia menunjuk ke peti mati. Tutup peti mati bergerak lebih ke kanan sampai terbang dan mumi yang benar-benar hitam keluar. Tiba-tiba melompat ke arah Wang Lin dengan gas hitam keluar dari tangannya. Pada saat yang sama, 2 murid sekte lainnya di belakang Zhou Gang sama-sama menamparkan peti mati mereka. 2 mumi lagi melompat keluar, membentuk formasi, dan menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin saat ledakan keras terjadi di lautan emas di dalam kesadarannya. Petir merah tiba-tiba keluar melalui mata Wang Lin.
Tubuh 3 murid sekte mayat bergetar saat mata mereka redup dan mereka mati karena jiwa mereka hancur. Kemudian, Wang Lin dengan santai mengangkat kepalanya untuk melihat ketiga boneka mayat itu. 2 di antaranya segera mulai membusuk dan berubah menjadi tumpukan tulang putih. Hanya boneka mayat Zhou Gang yang tidak mengalami kerusakan. Tiba-tiba berhenti mengisi daya di Wang Lin. Matanya yang tanpa emosi memancarkan cahaya keemasan saat menatap Wang Lin dengan ekspresi ngeri. Dengan cepat mundur dan hendak melarikan diri. Wang Lin mencibir di dalam hatinya dan berkata, "Ambil 1 langkah lagi dan kamu akan mati." Kata-kata Wang Lin jatuh di telinga Tuli saat boneka mayat menutupi dirinya dengan gas hitam dan lari. Tapi kemudian, boneka mayat itu menjerit sengsara saat cahaya terbang keluar dari tubuhnya. Cahaya itu berbentuk orang kecil yang membungkuk pada Wang Lin dan memohon, "Rekan kultivator, tolong kasihanilah. Saya Suli Guo, seorang murid sekte Tiangang dari negara budidaya peringkat 4. Baru saja, saya telah menyinggung Anda, jadi saya akan membayar Anda kembali. Jika Anda butuh sesuatu, kita bisa bicara. Tolong, jangan gegabah." Orang kecil ini sudah ketakutan setengah mati. Dia awalnya ingin melarikan diri, tetapi kemudian dia tiba-tiba merasakan kekuatan destruktif memasuki tubuhnya. Dia merasakan bahaya, jadi dia dengan cepat melarikan diri dari tubuh. Meskipun A adalah seorang kultivator Nas Chen Sol, dia terluka parah dalam perang. Dia berhasil melarikan diri dengan Nas Chen Sol-nya, tetapi dia sangat terluka sehingga Nas Chen Sol-nya akan tercerai-berai. Teman dekatnya mengumpulkan sejumlah besar kekayaan dan membelikannya tubuh dari sekte mayat. Mayat yang disediakan oleh sekte mayat sangat terkenal di negara budidaya peringkat 4 dan 5. Semuanya memiliki bakat yang sangat bagus dan penampilan mereka dapat disesuaikan dengan preferensi pelanggan. Mereka bahkan memberi beberapa pembudidaya aneh dengan tubuh lawan jenis. Selama Anda mampu membelinya, maka Anda dapat menemukan jawaban yang memuaskan di Korsek. Lebih penting lagi, tidak akan pernah ada masalah dengan tubuh, dan jika Anda bersedia membayar ekstra, Anda dapat menerima perlindungan penuh selama proses kepemilikan. Selain itu, penelitian kepemilikan sekte mayat telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Mereka dapat memberikan instruksi yang sangat rinci untuk membantu pemilik dalam proses kepemilikan. Selama Anda dapat membayar harganya, Anda dapat memilih tubuh apapun dari tingkat kultivasi apapun. Seperti yang kita semua tahu, untuk kultivator Nas Chen Sol, tubuh terbaik adalah kultivator Nas Chen Sol lainnya. Jika Anda menggunakan tubuh kultivator formasi inti, maka kultivasi Anda akan sangat melemah dan akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Jika Anda benar-benar tidak mampu membelinya dan bahkan tidak mampu membeli badan formasi inti, maka Anda hanya dapat membayar untuk badan pendirian yayasan dengan harga murah. Bahkan jika Anda seorang kultivator Nas Chen Sol, akan membutuhkan waktu yang sangat lama bagi Anda untuk memulihkan kultivasi Anda. Suli Guo adalah salah satu pembudidaya Nas Chen Sol yang tidak mampu membayar harganya. Jika tubuh tahap Nas Chen Sol adalah tubuh dengan kualitas tertinggi yang bisa dijual oleh Korsek, maka itu tidak akan menjadi masalah besar. Tubuh Nas Chen Sol bukanlah sumber pendapatan utama mereka. Tubuh yang sempurna untuk pembudidaya formasi jiwa adalah pembudidaya formasi jiwa lainnya, tetapi kesulitan untuk mendapatkan tubuh pembudidaya formasi jiwa dalam kondisi sempurna terlalu tinggi.
Dan hampir setiap ahli formasi jiwa memiliki sekte besar dari negara budidaya peringkat 5 di belakang mereka, sehingga mereka tidak mudah disentuh. Tapi masalah ini bisa diselesaikan oleh Course Sect jika kamu bisa membayar harganya. Tubuh akan menjadi formasi jiwa, tetapi tidak peduli seberapa keras Anda melihat, Anda tidak akan dapat menemukan dari mana tubuh formasi jiwa itu berasal. Ini adalah rahasia terbesar sekte mayat dan tidak ada yang tahu kebenarannya. Bahkan ada desas-desus bahwa sekte mayat dapat memberikan satu-satunya pakar top negara budidaya peringkat 6 dengan tubuh yang cocok. Ini adalah sekte yang sangat kuat dan misterius. Setiap pemimpin subsekte hanya mengetahui bahwa sekte utama berada di dalam negara budidaya peringkat 5. Tetapi apakah markas sebenarnya benar-benar berada di negara budidaya peringkat 5? Tidak ada yang tahu jawaban sebenarnya untuk pertanyaan itu. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada yang berani mengacaukan sekte mayat di negara budidaya peringkat 4 atau lebih. Sedangkan untuk negara peringkat 3 ke bawah, selama sekte tersebut tidak musnah, sekte mayat tidak akan peduli. Lagi pula, ini hanya peternakan untuk tubuh level rendah dan tempat bisnis berlangsung. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.